5, 4, 3, 2, 1. Start the podcast. Hello, back with us again, Coherencia. How was your day? We hope you have a really nice day. Today, Coherencia will bring you a new episode. As the title below, Coherencia will discuss about the Praaksara era in Indonesia. Are you curious what are we going to discuss? Let's just talk about it. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama kata praaksara itu sendiri. Apa itu praaksara? Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Nah, pengertian masa praaksara sendiri adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Kalian penasaran nggak? Gimana sih sejarah peradaban kehidupan manusia? Kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan dan perkembangan loh. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi merupakan masa berakhirnya zaman praaksara atau masa prasejarah, yaitu masa sebelum memasuki sejarah. Nah, dari zaman itu muncul deh nenek moyang kita. Ia adalah spesies Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Kemudian, masa praaksara terbagi menjadi beberapa babak menurut arkeologi. Arkeologi itu ilmu yang mempelajari hasil budaya pada masa lampau. Hasil budayanya itu berupa benda-benda peninggalan dari kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, orang yang mendalami ilmu itu disebut arkeolog. Perlu kalian ketahui juga nih, jadi masa praaksara itu tidak dapat dilacak berdasarkan sumber tulisan. Kenapa? Bayangin aja, dulu itu kan belum ada tulisan atau belum dikenal aksara. Akan tetapi, perkembangan kebudayaan manusianya bisa dilacak berdasarkan sumber-sumber berupa fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang hidup pada zaman tersebut dan telah membatu. Selain itu, ada juga artefak, yaitu alat-alat yang digunakan pada masa praaksara. Pembabakan kehidupan manusia pada masa praaksara dibagi menjadi beberapa zaman berdasarkan teknologi yang digunakan. Sekarang kita akan bahas berdasarkan peninggalan arkeologi ya. Yang pertama pada zaman Batu Tua. Zaman Batu Tua disebut juga Paleolitikum atau masa berburu dan meramu. Pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam dan berpindah-pindah atau nomaden. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia pada masa tersebut biasanya dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu atau tulang. B. Zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah disebut juga Mesolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada zaman ini, manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan yang didapat dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Sumber daya alam masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Zaman Batu Baru. Zaman Batu Baru disebut juga Neolitikum atau masa bercocok tanam. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal bercocok tanam dengan cara berladang, dan mereka tinggal sekaligus menetap di dekat ladang-ladang yang mereka buat. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Setelah berkali-kali panen dan kesuburan ladang berkurang, mereka akan berpindah dan membuka ladang baru di tanah yang masih subur. Pada masa ini, manusia mulai memelihara hewan ternak dan hidup dalam kelompok-kelompok besar, serta mulai mengenal kepemimpinan secara terbatas. Peralatan yang digunakan masih terbuat dari batu yang biasa hingga halus dan berbentuk lebih baik. Nah, tadi kan sudah bahas zaman praaksara. Sekarang aku mau kasih tips apa saja sih yang tidak boleh ditanyakan pada saat pertama kali bertemu atau pertama kali berkenalan dengan orang. Menurut Tiffany gimana? Nah, the first one is personal. Because if you want to talk first time, ask more like question.
Don't let the conversation get personal, because you will be labeled as a being noise and pretentious. People will be reluctant to talk to you because the first impression is already negative, even though it sounds trivial. And then the second one is home address, because you will be mistaken with a bad perception. So avoid questions that lead to the detail on the home address. At least knowing the area is enough. Like, where do you live? That's simple enough. Terus kalau menurut Chelsea, apa sih pertanyaan yang gak boleh ditanyain sama orang yang baru kenal? I think religion. Religion is a basic thing that everyone has. Without having to ask, you are already familiar with that person's religion. Can be through the type of quotes used, speech, and others. Make sure to avoid asking questions about religion so that you are not labeled as self-righteous. And then I think finance. This is quite taboo and very personal. So stay away from expression or conversation that discuss other people's finance before getting to know them further. Here's how to find out the nature of a person according to psychology. Nah, kalau menurut Anita gimana sih? Kalau menurut aku, it's because it is a matter of privacy, so avoid disclosing the age of other people before you get to know them more closely and long. Nah, gimana guys podcast kali ini? Semoga tema yang kita bawakan dapat menambah wawasan kalian tentang zaman praaksara. Dan tentunya menambah wawasan supaya kalian gak salah lagi tanya ke seseorang yang baru kalian kenal. Maaf ya jika ada salah dalam pengucapan, dan terima kasih banyak sudah setia mendengarkan podcast kita. We are Querencia.